Afghanistan sekitar 900.000 per bulan. Upah minimum sangat rendah akibat konflik berkepanjangan dan ekonomi yang lumpuh. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal dan pertanian dengan pendapatan tak tetap. Uganda sekitar 950.000 per bulan. Banyak bekerja di sektor pertanian dan informal. Upah rendah disebabkan lemahnya perlindungan tenaga kerja dan ketergantungan pada ekonomi tradisional. Nigeria sekitar 1,2 juta per bulan. Sebagai negara padat penduduk di Afrika, ketimpangan ekonomi tinggi, meskipun kaya sumber daya, distribusi kesejahteraan sangat timpang. Bangladesh sekitar 1,5 juta per bulan. Negara penghasil tekstil dunia, banyak buruh bekerja di sektor pabrik dengan upah rendah demi daya saing ekspor. Indonesia sekitar 2,3 juta per bulan, termasuk yang terendah di Asia Tenggara. Upah minimum berbeda tiap provinsi, tapi daya beli masih rendah dibanding kebutuhan hidup. Sekarang kita beralih ke sisi lain dunia, di mana tenaga kerja dibayar sangat tinggi, bukan cuma nominal besar, tapi juga mencerminkan standar hidup yang jauh berbeda. Swiss, sekitar 86 juta per bulan. Gaji tinggi sebanding dengan biaya hidup yang juga mahal. Kualitas kerja tinggi, dan jam kerja cenderung lebih pendek. Luxembourg, sekitar 80 juta per bulan. Negara kecil tapi pusat keuangan dunia. Pemerintah kuat dalam proteksi tenaga kerja dan keseimbangan kerja. Islandia, sekitar 76 juta per bulan. Populasi kecil dengan produktivitas tinggi. Fokus pada kesejahteraan pekerja dan efisiensi kerja. Amerika Serikat, sekitar 71 juta rupiah per bulan. Rata-rata gaji pekerja profesional tinggi, terutama di sektor teknologi, keuangan, dan medis. Namun, kesenjangan ekonomi tetap besar. Denmark, sekitar 70 juta per bulan. Model sosialis Nordik, pajak tinggi, tapi semua warga mendapat layanan publik berkualitas. Gaji tinggi diimbangi jaminan sosial dan pendidikan gratis. Perbedaan upah tenaga kerja di dunia sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Produktivitas nasional, struktur ekonomi, perlindungan hukum, serta kebijakan negara. Upah tinggi tidak selalu berarti kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, upah rendah bisa jadi cukup jika didukung sistem sosial yang kuat. Tapi secara umum, upah layak adalah fondasi penting untuk kehidupan yang bermartabat. Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Apakah cukup hanya bicara angka? Atau kita juga harus bicara tentang sistem dan keadilan?